Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faris Abdillah Zulfa, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan analisis framing. Untuk mempermudah teman-teman dalam mempelajari analisis framing ini, saya akan menampilkan materi presentasi. Oke, pada materi presentasi ini, saya akan menyampaikan yang pertama terkait dengan definisi dari framing itu sendiri. Kemudian yang kedua, akan ada teknik-teknik yang dilakukan dalam melakukan framing dalam pemberitaan. Kemudian yang ketiga, ada perangkat-perangkat yang digunakan dalam melakukan analisis framing ketika kita melakukan penelitian dengan metode analisis framing. Dan yang keempat nanti akan ada beberapa contoh berita yang menggunakan analisis framing, menggunakan teknik framing dalam pemberitaannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary Frida sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Media and Cultural Studies yang telah menjelaskan materi analisis framing ini dengan sangat mudah dipahami dan jelas sehingga saya berkesempatan untuk menyampaikan kembali materi ini kepada teman-teman. Framing. Definisi dari framing itu adalah bagaimana pengemasan realitas dibentuk oleh media ke dalam sebuah berita. Jadi kita tahu bahwa realitas dalam sebuah peristiwa itu tentu ada banyak sekali fakta-fakta yang terdapat dalam sebuah peristiwa. Namun framing ini bertujuan untuk mengemas realitas apa yang akan dibentuk oleh media tersebut ke dalam sebuah berita. Jadi memilih fakta mana yang akan ditampilkan dalam berita tersebut. Ini salah satu analogi yang paling umum digunakan. Mungkin teman-teman sudah tidak asing. Di situ ada eh, gambar dua orang, ada pelaku dan juga korban. Ada pelaku di sebelah kanan dan korban di sebelah kiri, di mana oleh media eh, korban tersebut seakan-akan menjadi seorang pelaku melalui framing berita itu. Jadi inilah salah satu bentuk dari framing berita. Korban bisa eh, disebutkan sebagai seorang pelaku melalui framing berita itu dan bahkan pelaku terkesan menjadi seorang korban dalam pemberitaan di media tersebut. Analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks atau semiotika yang termasuk ke dalam paradigma konstruktivis. Kita tahu bahwa eh, paradigma itu terdiri dari tiga, yaitu ada positivistik, kemudian konstruktivis, dan kritis. Jadi analisis framing ini termasuk ke dalam paradigma konstruktivis, di mana paradigma konstruktivis ini menganggap bahwa kehidupan sosial merupakan hasil dari konstruksi, bukan realitas yang alami, sehingga framing bertujuan untuk menonjolkan beberapa aspek dan mengabaikan sebagian lainnya. Paradigma ini uh, menganggap bahwa kehidupan sosial yang ada ini merupakan hasil dari konstruksi, bukan realitas yang alami. Jadi memang dibentuk, realitas ini dibentuk oleh media. Fakta-fakta apa yang dipilih untuk disajikan kepada khalayak, sehingga realitas itu dibentuk hasil dari konstruksi, bukan sesuatu yang alami. Dan framing ini bertujuan untuk menonjolkan beberapa aspek dan mengabaikan sebagian lainnya. Kita tahu bahwa dalam sebuah peristiwa, satu peristiwa itu pasti terdapat beberapa fakta. Namun yang ditonjolkan oleh media tersebut hanya beberapa fakta dan mengabaikan fakta yang lainnya. Dan itulah framing berita. Untuk teknik dalam framing berita ada dua, yaitu seleksi isu, kemudian yang kedua ada penonjolan isu. Untuk seleksi isu ada pemilihan fakta. Ya, lagi-lagi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam satu peristiwa tentunya ada berbagai macam fakta dan ketika media ingin melakukan framing berita, maka berbagai fakta yang ada itu dipilih mana fakta yang akan disampaikan kepada khalayak. Dan untuk eh, teknik selanjutnya yaitu melakukan script. Secara prinsip, seluruh berita merupakan rangkaian fakta atau kejadian. Antara fakta-fakta tersebut saling dihubungkan dan diberikan konteks serta penjelasan oleh wartawan, sehingga dapat dipahami oleh
khalayak. Analisis skrip berita berkaitan dengan cara media menggabungkan satu fakta dengan fakta lainnya. Jadi setelah wartawan atau media tersebut telah memilih fakta-fakta apa yang akan ditampilkan pada pemberitaan tersebut, kemudian disusunlah sebuah skrip. Jadi kumpulan-kumpulan fakta itu dijadikan satu, dihubungkan dan diberikan konteks serta penjelasan sehingga dapat dipahami oleh khalayak. Kemudian untuk teknik yang kedua ada penonjolan isu. Penonjolan isu ini yang pertama dari pemilihan narasumbernya. Jelas ya, pemilihan narasumber ini sangat berpengaruh terhadap framing berita karena kita ketahui bahwa dalam satu peristiwa ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra. Dan ketika media itu ingin menonjolkan, ingin memframing beritanya untuk berpihak kepada salah satu pihak, misalkan pada pihak yang pro, maka media tersebut tentunya akan memilih narasumber yang pro terhadap eh, peristiwa tersebut. Jadi pemilihan narasumber ini juga merupakan salah satu hal yang penting dalam framing berita. Kemudian yang kedua ada pemakaian kosakata. Tentu kosakata yang digunakan dalam naskah berita juga mempengaruhi eh, realitas apa yang dibentuk. Kemudian yang ketiga penggunaan gambar atau grafis. Tentunya gambar atau grafis yang ditampilkan dalam sebuah berita akan memberikan penekanan terhadap naskah berita tersebut. Kemudian untuk analisis framing, ketika kita ingin melakukan penelitian dengan metode analisis framing itu ada 4 perangkat yang digunakan. Yang pertama ada define problems atau pendefinisian masalah. Bagaimana peristiwa dilihat, kemudian sebagai apa, sebagai masalah apa peristiwa tersebut dilihat. Misalkan berita yang sampai saat ini masih relatif diberitakan di media yaitu terkait UU Cipta Kerja. Maka pemberitaan UU Cipta Kerja ini dilihat sebagai peristiwa apa? Apakah ini peristiwa politik atau peristiwa sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian perangkat yang kedua yaitu memperkirakan masalah atau sumber masalah. Peristiwa itu disebabkan oleh apa yang menjadi penyebab suatu masalah, siapa aktor yang menyebabkan masalah. Jadi, apa penyebab dari pemberitaan UU Cipta Kerja yang terus diberitakan oleh media? Kemudian yang ketiga ada membuat keputusan moral, nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan. Jadi pada sebuah pemberitaan ketika melakukan analisis framing, eh, bagi peneliti harus menganalisis nilai moral apa yang disajikan pada naskah berita, misalkan terkait pemberitaan UU Cipta Kerja tersebut. Kemudian yang terakhir ada menekankan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah apa? Penyelesaian apa yang ditawarkan oleh penulis berita, jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah. Tentunya ini juga perlu dianalisis untuk mengetahui framing dari berita tersebut, penyelesaian apa yang ditawarkan oleh penulis berita dalam naskah berita yang disajikan. Kemudian ada contoh berita yang menggunakan teknik framing. Berita ini terbit di okezone.com yang kita ketahui bahwa Okezone ini merupakan salah satu portal berita di bawah MNC Media, dan MNC Media ini salah satu milik dari Haritanu Sudibjo. Di sini ada berita dengan headline Haritanu Sudibjo beri bantuan korban kebakaran Cianjur, Bacalek Perindo terjun langsung ke lokasi. Dari headline berita ini jelas ada keberpihakan kepada Haritanu Sudibjo untuk memframing eh, perilaku baik dari ketua umum Partai Perindo tersebut yaitu Haritanu Sudibjo. Kemudian berikut isi beritanya. Di paragraf pertama disebutkan ada Ketua Umum Partai Perindo yaitu Haritanu Sudibjo melalui Bacalek DPR hingga DPRD wilayah Cianjur memberikan donasi kepada korban kebakaran di Desa Puncak Baru. Padahal yang memberikan donasi tersebut bukan Haritanu Sudibjo langsung, tapi melalui Bacalek DPR hingga DPRD wilayah Cianjur. Namun pada headline berita menuliskan nama Haritanu Sudibjo. Tentu ini bukan tanpa maksud, karena inilah maksud dari pemilihan kosakata, kemudian pemilihan diksi,
untuk menonjolkan Haritanu Sudibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo, memberikan donasi tapi melalui bacalek. Kemudian di paragraf kedua ada Partai Perindo yang dikenal sebagai partai yang peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia Sejahtera itu memberikan donasi sebagai upaya meringankan beban korban. Di paragraf kedua ini jelas ini opini dari penulis berita bahwa dia menyebutkan Partai Perindo ini merupakan partai yang peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Jelas ini salah satu bentuk dari pemilihan kosakata untuk melakukan penonjolan isu yang merupakan salah satu teknik dalam framing berita. Kemudian di paragraf paling bawah ada Partai Perindo yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada Kertas Suara Pemilu 2024 itu turun langsung membantu warga. Pada paragraf tersebut jelas eh, sebetulnya tidak ada korelasi antara berita yang diterbitkan, yaitu terkait dengan bantuan eh, korban kebakaran Cianjur dengan nomor urut Partai Perindo pada pemilu 2024. Namun pada berita tersebut disebutkan nomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa eh, ini salah satu teknik penonjolan isu, yaitu pemilihan kosakata. Untuk apa? Untuk menekankan kepada khalayak atau pembaca bahwa Partai Perindo ini pada pemilu 2024 bernomor urut 16, sehingga kan eh, memperkenalkan kepada khalayak atau pembaca bahwa Partai Perindo ini bernomor urut 16 pada pemilu 2024 untuk menciptakan brand awareness dan juga brand wash kepada khalayak pembacanya. Begitu. Jadi dalam pemilihan kosakata yang disajikan dalam naskah berita itu semuanya bukan tanpa alasan, ada tujuan-tujuan tertentu, terutama ketika menggunakan teknik framing. Kemudian ini salah satu berita yang saya tulis sendiri karena saya juga sebagai seorang wartawan pada uh, Untak Surabaya, khususnya di administrasi bisnis. Saya menuliskan headline berita aktif berdiskusi 120 lebih mahasiswa mengikuti pengarahan skripsi semester genap 2022-2023. Dari headline berita yang saya tulis tersebut, eh, pada peristiwa pengarahan skripsi semester genap tersebut tentunya ada berbagai banyak fakta yang terjadi dalam peristiwa pengarahan skripsi tersebut. Namun, saya ingin menonjolkan pada fakta aktif berdiskusinya ketika pengarahan skripsi. Tentu ini ada tujuan tertentu, yaitu untuk menonjolkan kepada pembaca bahwa menciptakan sebuah realitas bahwa mahasiswa Untak Surabaya, khususnya mahasiswa administrasi bisnis ini, ketika pengarahan skripsi aktif berdiskusi, sehingga kan menciptakan sebuah realitas tersendiri kepada khalayak, yang padahal ada fakta-fakta lain, misalnya ketika pengarahan skripsi tersebut, mahasiswa terlambat hadir, atau sebagainya. Tapi fakta tersebut tidak ditampilkan, karena memang itulah framing berita, memilih fakta, kemudian melakukan penonjolan isu, dan sebagainya. Ini juga ada berita dengan tingkatkan nilai jual komoditas unggulan Desa Bolo, niat cetuskan bisnis brownies kering. Jelas di sini ada fotonya KKN. Jadi uh, ini pada berita tersebut ingin menonjolkan bahwa mahasiswa yang sedang melakukan KKN berhasil meningkatkan nilai jual komoditas unggulan pada desa tersebut. Yang padahal tentunya terdapat berbagai fakta-fakta yang terjadi selama melakukan KKN. Misalkan mahasiswa kesulitan untuk mengumpulkan relawan-relawan yang ingin terlibat dalam proyek yang dilakukan oleh NIA tersebut, yaitu mencetuskan bisnis brownies kering, tapi tidak ditampilkan pada berita tersebut. Tidak saya tampilkan pada berita tersebut karena itulah framing berita, memilih fakta-fakta untuk ditampilkan sehingga menciptakan sebuah realitas tertentu. Sekian materi terkait dengan analisis framing. Semoga
Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman dan bisa menambah wawasan teman-teman untuk semakin paham apa itu analisis framing. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.